Lari adalah salah satu bagian dari cabang olahraga atletik. Lari adalah frekuensi langkah yang dipercepat sehingga pada waktu berlari ada kecenderungan badan melayang, yang artinya pada kedua kaki tidak menyentuh tanah, sekurang-kurangnya satu kaki tetap menyentuh tanah. Pernahkah terbesit dalam pemikiran kalian, apakah perbedaan jalan dan lari? Kebanyakan orang mungkin akan menjawab lari lebih cepat daripada jalan. Jalan tidak dapat secepat lari. Benarkah demikian? Lalu, apakah yang membedakan lari dengan berjalan? Untuk membedakannya secara tepat, dapat dilihat dari perbedaan prinsip gerak. Perbedaan yang signifikan jalan dan lari adalah pada kontak kaki dengan tanah. Perbedaan antara jalan dan lari adalah pada gerakan jalan, langkah-langkah kaki yang kita gerakan selalu ada salah satu kaki yang berhubungan atau kontak dengan tanah. Pada gerakan lari, langkah-langkah kaki yang kita gerakan ada saat kedua kaki tidak berhubungan dengan tanah. Artinya pada lari, pada saat tertentu, kedua kaki melayang di udara. Hari ini kita akan membahas tentang lari jarak pendek. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Febrian Bayu Pradana agar kalian mendapat update video pembelajaran berikutnya. Apabila kalian suka atau menikmati video saya, jangan lupa like dan share ya. Baik, sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui pengelompokan perlombaan atletik. Kategori perlombaan atletik terbagi menjadi 7, yaitu jalan cepat, lari, lempar, lompat, pancalomba, saptalomba, dan dasalomba. Baik, kita akan lanjutkan. Yang akan kita bahas adalah lari jarak pendek. Lari jarak pendek atau disebut lari sprint adalah lari dengan mengerahkan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang ditempuh. Nomor lari dengan jarak 400 meter ke bawah dikategorikan lari jenis ini, karena dengan jarak 400 meter ke bawah masih memungkinkan pelari melakukan sprint sepanjang jarak tersebut. Untuk perlombaan resmi di lapangan terbuka yang termasuk kategori lari jarak pendek adalah nomor 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Perlombaan lari jarak pendek juga sering diperlombakan di kejuaraan indoor dengan nomor yang lebih pendek seperti 80 meter. Pada prinsipnya, lari dengan menggunakan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang ditempuh adalah lari sprint. Pelari atau atlet lari jarak pendek disebut sprinter atau pelari cepat. Karena lari jarak pendek adalah berlari dengan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang ditempuh, maka lari ini sangat membutuhkan kecepatan otot tungkai untuk dapat melangkah secara cepat. Lari jarak pendek tidak membutuhkan pengaturan ritme dan nafas sebagaimana halnya untuk lari jarak jauh. Karena dengan jarak yang pendek, yang terpenting adalah secepat mungkin mencapai garis finish. Pelari tidak dapat bermain dengan ritme berlari cepat, kemudian menurunkan kecepatannya dan lari cepat lagi. Karena dengan jarak yang pendek, jika itu dilakukan pasti akan tertinggal dengan pelari lain yang segera menyentuh garis finish. Rekor dunia lari 100 meter putra saat ini dipegang oleh Usain Bolt dari Jamaika dengan catatan waktu 9,58 detik yang diciptakan pada tanggal 16 Agustus 2009. Rekor dunia lari 100 meter putri atas nama Florence Griffith Joyner dari Amerika Serikat dengan waktu 10,48 detik yang dicetak pada tanggal 16 Juli tahun 1988. Sedangkan rekor nasional lari 100 meter putra dengan waktu 10,17 detik
atas nama Suryo Agung Wibowo yang ditorehkan pada tahun 2009. Rekor nasional putri atas nama Irene Yosef dengan torehan waktu 11,77 detik. Prinsip utama dalam lari jarak pendek adalah kecepatan. Sehingga teknik gerak yang dilakukan adalah untuk mendapatkan kecepatan maksimal dari titik awal lari atau start sampai titik akhir atau finish. Oleh karena itu, teknik start, teknik ketika berlari, serta memasuki garis finish mesti dilakukan dengan teknik yang benar. Untuk dapat melakukan teknik dengan benar, harus dilatih atau berlatih berulang-ulang. Keterampilan gerak olahraga tidak dapat hanya dilakukan dengan membaca narasi tentang teknik melakukan gerakan, tetapi harus dipraktikkan dan dilatih agar keterampilan gerak tersebut benar-benar dikuasai dan menjadi otomatisasi. Gerakan yang sudah otomatis dilakukan tanpa harus berpikir lagi bagaimana melakukan gerakan tersebut. Ada beberapa teknik start untuk lari jarak pendek, yakni start pendek atau bound start, start menengah atau medium start, dan start panjang atau long start. Start pendek atau bound start yaitu kaki kiri berada di depan dan lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kaki kiri dengan jarak sekitar 1 kepal. Kedua tangan diletakkan di bagian garis start. Start menengah atau medium start, kaki kiri di depan, kemudian lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kanan tumit kaki kiri, kedua tangan diletakkan di belakang garis start. Start panjang atau long start, kaki kiri diletakkan di depan lutut kaki kanan dan di belakang kaki kiri. Kedua tangan diletakkan di bagian garis start. Lari jarak pendek atau sprint membutuhkan kemampuan bergerak secara cepat. Untuk dapat melakukan gerak cepat tersebut dibutuhkan kekuatan dan kecepatan otot-otot tungkai dan kaki. Untuk itu, latihan-latihan untuk melatih kekuatan dan kecepatan otot kaki sangat mutlak diperlukan. Bagi pemula atau yang belum terlatih, berlari dengan jarak 100 meter mungkin sudah bukan sprint lagi. Karena tanpa latihan, tidak mungkin berlari dengan kecepatan maksimal untuk jarak tersebut. Otot-ototnya belum terlatih dan memiliki daya tahan untuk bergerak dengan kecepatan maksimal sejauh itu. Perlu diketahui bahwa latihan akan berarti jika latihan dengan memperhatikan frekuensi, lama waktu, serta intensitasnya. Jika latihan yang dilakukan tidak memenuhi syarat tersebut, maka latihan yang dilakukan tidak atau kurang berarti, bahkan hanya untuk sekedar menjaga kebugaran jasmani, apalagi untuk prestasi. Latihan untuk prestasi harus lebih intensif daripada sekedar untuk meningkatkan kebugaran. Baik sahabat semuanya, demikian pembahasan mengenai keterampilan gerak lari jarak pendek. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua. Bagi sahabat semua yang membutuhkan resume, bisa di-download di kolom deskripsi ya. Jangan lupa subscribe channel Febrian Bayu Pradana agar kalian mendapat update video pembelajaran berikutnya. Apabila kalian suka atau menikmati video saya, jangan lupa like dan share ya.